Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fadli Rahman Baso, SPD MPD, dosen tetap program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer yang selanjutnya disingkat dengan PTIK, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Keamanan Komputer. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa PTIK pada semester 3 dengan kode mata kuliah 21B33C307 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan masing-masing 1 kali untuk UTS dan UAS. Adapun deskripsi mata kuliah Keamanan Komputer, yaitu mata kuliah Keamanan Komputer merupakan salah satu mata kuliah di program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Mata kuliah ini terkait dengan mata kuliah lain seperti pengantar ilmu komputer, komunikasi data, dan sebagainya. Materi kuliah Keamanan Komputer mencakup 5 topik besar, yaitu konsep dasar keamanan komputer, kejahatan sistem komputer, pengamanan sistem komputer, keamanan sistem, dan standar operasional prosedur dan audit keamanan sistem. Mahasiswa juga akan dibekali konsep-konsep keamanan sistem yang berkaitan dengan bidang keilmuan informatika. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan dibekali teknik penulisan, penyusunan, dan publikasi karya ilmiah yang siap untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional dan terakreditasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan juga CPL 5 yang telah tertuang pada RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keamanan komputer. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis kejahatan sistem komputer. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan pengamanan sistem komputer. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai macam keamanan sistem. Dan CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan standar operasional prosedur dan audit keamanan sistem. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya menyampaikan RPS yang dapat diunduh pada LMS Universitas Negeri Makassar dan menyampaikan materi pembelajaran mulai dari refleksi pertemuan sebelumnya, pemantik, sampai dengan materi inti. Dalam proses pembelajaran, terdapat interaction, melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, refleksi, ataupun presentasi singkat dari mahasiswa. Sedangkan assessment atau sistem penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan. Sedangkan asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah case-based learning dan juga project-based learning dengan menggunakan presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, dan juga kolaborasi. Demikian deskripsi mata kuliah Keamanan Komputer yang saya ampuh. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Keamanan Komputer dengan materi pada pertemuan 3, yaitu malicious software atau malware. Mari kita simak. Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, apa kabar semuanya? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Ada yang belum? Oke. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ketiga untuk mata kuliah Keamanan Komputer. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai malicious software atau yang biasa disebut dengan malware. Tujuan pembelajaran untuk mata kuliah ini, untuk materi ini, yang pertama itu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan program jahat pada sistem komputer. Kemudian mahasiswa diharapkan juga dapat menganalisis program jahat pada sistem komputer. Nah, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Dasar keamanan komputer. Oke, dasar-dasar keamanan komputer. Ada yang bisa menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar keamanan komputer? Ya, silakan. Jadi dasar dari keamanan komputer yaitu bagaimana ataupun upaya untuk melindungi sistem data
dari ancaman seperti akses data ataupun perusakan dan pencurian data. Jadi ini mencakup tentang kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan autentikasi yang bisa mengakses yang bisa dicakup oleh prinsip dasar dari keamanan komputer. Oke, baik. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Ternyata masih ingat. Ternyata masih ingat. Jadi, sebelumnya kita mempelajari mengenai dasar-dasar keamanan komputer, di mana keamanan komputer sangat penting kita jaga ya, dalam hal pribadi, dalam hal individu maupun sampai ke atas-atas, sampai negara dan sampai dunia. Oke, kita lanjut mengenai ya, ada pertanyaan pemantik dulu supaya muncul apinya ini teman-teman. Ada pertanyaan pemantik dulu. Jadi, apakah perangkat komputernya atau perangkat mobilenya teman-teman pernah tiba-tiba melambat? Pernah. Iya. Pernah. Pernah muncul iklan random? Pernah. Apalagi ini HP-HP yang ya itulah. Kemudian apakah pernah datanya hilang? Ya, ini mungkin sangat jarang, tapi biasa terjadi kalau perangkat kita terjangkit yang namanya malicious software atau yang biasa yang disebut malware. Jadi inilah hal-hal yang mengakibatkan atau akibat dari malwarenya itu sendiri. Jadi ketika perangkat kita terjangkit malware, terjangkit malicious software, inilah salah tiga hal yang bisa menjadi akibat dari malware tersebut. Jadi ada perangkat yang tiba-tiba lambat karena ada di latar belakang, di background dari sistem operasi dari perangkat kita itu ada yang bekerja, yaitulah malwarenya yang bekerja. Ada yang muncul iklan random, ya ada juga malware jenis itu yang memunculkan iklan ketika kita menekan aplikasi apa, kemudian muncul tiba-tiba iklan, yaitu juga salah satu tanda perangkat kita terjangkit malware. Dan juga apalagi kalau sudah data hilang atau data pribadi hilang, yaitu bisa saja perangkat kita terjangkit malware. Oke. Jadi yang pertama kita membahas mengenai definisi malicious software. Ya, jadi menurut teman-teman, apa itu malicious software? Ya, silakan. Malware itu merupakan perangkat lunak yang berupa kode jahat yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Luar biasa. Ya, jadi sesuai dengan namanya, malicious software. Jadi malicious itu artinya jahat, software itu artinya perangkat lunak. Nah, kalau bahasa Inggris dibalik menjadi perangkat lunak yang jahat. Nah, ada beberapa definisi dari ahli dan juga dari lembaga nasional kita. Yang pertama dari Anderson di tahun 2020 menyatakan bahwa dari perspektif rekayasa keamanan, melihat malware sebagai kode jahat atau malicious code yang dapat dieksekusi dan dirancang untuk tujuan yang tidak sah atau merusak. Kemudian definisi selanjutnya dari, ada yang tahu BSSN? Badan Cyber dan Sandi Negara. Oke, yang menyatakan bahwa sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan cyber nasional, secara konsisten mengklasifikasikan malware sebagai salah satu ancaman cyber utama. Meskipun BSSN seringkali menggunakan istilah-istilah yang lebih umum dalam laporan publiknya, seperti virus, trojan, atau ransomware, semua ini merujuk pada kategori besar malicious software. Definisi implisit yang mereka gunakan menekankan pada niat jahat dan dampak merugikan terhadap ketersediaan integritas dan kerahasiaan informasi atau sistem. Jadi, kalau BSSN itu merilis berita atau merilis data, itu dia langsung ke jenis malwarenya. Ini sudah disebutkan virus, trojan, dan ransomware. Sebentar kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ada beberapa jenis malicious software. Jadi, malicious software ini jenisnya sangat banyak. Bisa sampai jutaan, miliaran, bahkan triliunan jenisnya. Jadi, sangat banyak dan beragam sesuai dengan bentuk, fungsi, cara kerja, dan tujuannya. Jadi, kalau beda bentuk, beda lagi jenisnya. Kalau beda fungsinya, beda lagi jenisnya. Beda cara kerjanya, beda lagi jenisnya. Dan kalau beda tujuannya, beda lagi jenisnya. Nah, berikut 3 jenis malicious software yang banyak ditemukan di Indonesia berdasarkan data BSSN tadi. Yang pertama itu virus. Ada yang bisa menjelaskan mengenai virus? Atau ada yang tahu mengenai virus? Ada? Tidak ada? Oke, silakan. Yang kayak
memverifikasi dirinya sendiri dengan menginfeksi program lain. Oke. Tepuk tangan untuk teman. Oke, jadi ya virus itu bisa mereplikasikan dirinya. Ya, dan virus itu sebenarnya banyak cara kerjanya dan banyak tujuannya. Jadi ini jenis virus ini saya sebutkan jenis besarnya. Jadi banyak lagi jenis-jenis subjenis lagi dari virus. Sebentar kita lihat pembahasannya. Selanjutnya ada namanya Trojan. Ada yang tahu mengenai Trojan? Program yang menyamar, oke, silakan. Program yang menyamar sebagai dia anggap dirinya sah, jadi orang itu mengunduh ternyata ini ternyata itu memiliki akses yang tidak sah, dia mencuri data tujuannya. Oke, tepuk tangan lagi untuk. Jadi sudah banyak bacaannya teman-teman, sudah banyak pengalamannya mungkin atau bacaan atau referensinya. Jadi sudah tahu beberapa jenis-jenis malicious software. Jadi Trojan ini sebenarnya biasanya disebut sebagai kelanjutan dari virus. Jadi Trojan itu levelnya di atas dari virus karena dia lebih parah untuk dampaknya. Oke, selanjutnya ada namanya ransomware. Ada yang tahu mengenai ransomware? Ya, silakan. Dia itu mengambil data, terus kalau misal itu data bakal dikunci Pak. Terus kalau mau dikembalikan lagi ke orang tersebut itu kayak dia meminta seperti kayak tebusan. Oke, bagus. Jadi ransomware seperti itu. Jadi ransomware ya bagaimanapun dia cara masuknya, tapi kalau jenis malware-nya itu mengenai pengambilan data atau penguncian data pribadi kita, kemudian meminta tebusan, itulah namanya ransomware. Ya, beri tepuk tangan lagi untuk teman. Oke, jadi pembahasannya seperti ini. Jadi di virus itu adalah program yang mereplikasi dirinya sendiri dengan menginfeksi program lain atau boot sector pada perangkat kita. Kemudian contohnya ada boot sector virus dan file infector virus. Jadi ada yang menginfeksi ke boot sectornya dari perangkat kita, ada yang menginfeksi ke filenya kita. Ya. Jadi kalau contohnya ini tadi seperti file infector virus, ketika perangkatnya teman-teman ada file, kemudian diklik filenya, kemudian ternyata ada lagi file yang lain yang sama, yaitu bisa jadi terjangkit virus. Kemudian cara penyebarannya itu melalui file yang terinfeksi atau removable media. Ya, seperti flash disk misalnya yang bisa dicolok ke perangkat, bisa dicabut lagi, yaitu bisa menjadi media penyebaran virus. Analoginya seperti flu yang menular dari satu orang ke orang lain. Ya, kita tahu flu sebagai virus di kehidupan nyata, seperti itu juga di perangkat komputer. Ya, jadi ketika ada yang satu terjangkit, kemudian ada virus ini sudah ada di perangkat kita, itu sudah bisa menjangkiti ke file-file yang lain yang ada di perangkat kita. Nah, kemudian kalau dicolok flash disk misalnya dari perangkat kita kemudian dicolok ke perangkat lain, itu juga bisa menginfeksi ke perangkat lain sebagaimana penyebaran flu pada kehidupan nyata. Kemudian pada Trojan, ini program yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah atau berguna tapi memiliki fungsi tersembunyi yang berbahaya. Ya, contohnya seperti remote access trojans, kemudian keyloggers yang menyamar sebagai game atau aplikasi produktivitas. Ini salah satu contohnya remote access, yaitu sangat berbahaya karena ketika Trojan remote access Trojan ini menjangkit ke perangkat kita, kita tidak tahu perangkat kita terjangkit, ternyata perangkat kita dapat diremote dari jauh oleh orang yang membuat Trojan ini, malware ini. Yaitu sangat berbahaya. Cara kerjanya pengguna menginstal secara sukarela. Jadi biasanya banyak di website-website yang ilegal atau yang banyak iklannya biasanya, itu biasanya banyak trojannya di dalam. Jadi bisa ketika kita install berarti kita secara ikhlas memasukkan trojan itu ke dalam perangkat kita. Dan akhirnya salah satu ancamannya adalah remote access. Perangkat kita bisa diremote dari jarak jauh. Kemudian analoginya seperti kuda Troya dalam mitologi Yunani. Ya, kalau ada yang suka baca-baca sejarah, seperti itu analoginya. Kemudian selanjutnya ransomware. Jadi dia mengenkripsi file atau mengunci file pengguna dan menuntut tebusan untuk mendekripsinya.
Jadi enkripsi itu mengunci, dekripsi itu untuk membukanya. Jadi untuk membukanya dia meminta tebusan, menuntut tebusan. Contohnya seperti Ryuk, Loki, dan sebagainya. Yang mungkin teman-teman pernah lihat secara langsung di negara kita. Ada mungkin yang masih ingat Bjorka, yaitu salah satu kasus ransomware yang ada di Indonesia. Itu adalah kasus nasional dan meminta tebusan dan seterusnya. Ya, nanti itu kewenangannya seperti BSSN tadi, lembaga-lembaga yang seharusnya menangkal yang seperti itu. Jadi dampaknya itu kerugian finansial dan kehilangan data. Analoginya seperti pembajak yang menyandra barang berharga kalian dan meminta tebusan. Ya, ransomware ini masuk ke perangkatnya teman-teman, perangkatnya orang-orang yang terjangkit. Jadi ransomware masuk, kemudian mencari file yang mana yang kira-kira yang menjadi privasi kita atau data yang penting dari perangkat kita. Kemudian mengunci atau mengambil seakan-akan terhapus dari perangkat kita, padahal sebenarnya masih ada di perangkat kita. Kemudian meminta tebusan. Ya, entah itu melalui email kah atau apapun itu yang untuk menghubungi kita, kemudian meminta tebusan untuk membuka filenya. Sebenarnya ada cara-cara mengenai pembukaan program data itu, data di file yang ada dalam perangkat kita. Ya, tapi tentu saja ransomware ini, si pembuat ransomware ini mencari orang-orang yang mungkin tidak mengerti mengenai itu, dan mungkin orang-orang yang ya bisa dibilang banyak uangnya untuk meminta tebusan dalam pembukaan file pentingnya itu. Oke, jadi seperti itu untuk ransomware. Nah, kemudian saya ada soal tantangan. Jadi silakan sebutkan 3 jenis malicious software beserta dengan definisi dan cara kerjanya. Oke? Jadi silakan dikerjakan sekarang. Sebentar satu orang saya minta naik ke atas untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai 3 malicious software ini beserta dengan definisi dan cara kerjanya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ada yang mau menjelaskan di depan? Coba. Oke, silakan. Mungkin tadi sudah dijelaskan ada 3 yang sudah dijelaskan di materi ini. Namun di sini saya ingin menjelaskan 3 lagi. Yang pertama itu sepertinya tadi sudah dijelaskan salah satu akibat dari terkenanya perangkat kita dari malware, yakni terkenanya iklan, banyak iklan yang tidak terautorisasi. Mungkin saya sebutkan bahasa kerennya saja, yakni adware. Biasanya itu kita itu terkena iklan-iklan yang tidak kita beri akses dan menyebabkan perangkat kita itu menjadi lambat. Selanjutnya itu ada spyware. Nah, mungkin kalau bedanya dengan malware-malware yang lain, kalau misalnya kita terkena malware itu kita bakal ternotifikasi, kita akan sadar kalau kita ini terkena serangan. Nah, kalau spyware, kita itu terkena serangan tanpa kita ketahui bahwa kita terkena serangan. Jadi data-data kita itu bisa diambil tanpa kita ketahui. Nah, yang terakhir itu ada botnet atau mungkin kita sebut dengan malware zombie. Nah, kalau mungkin tadi Pak sudah jelaskan, malware itu bisa membuat perangkat kita atau sistem kita itu dikontrol oleh seorang hacker. Jadi ceritanya itu adalah ada botmaster yang secara remote mengontrol sistem kita atau perangkat kita, bisa saja membuat perangkat kita itu menjadi lambat, mungkin melalui serangan DDoS atau DOS, dan dapat juga membuat perangkat kita itu menyebarkan data-data pribadi kita. Itu saja Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk teman. Oke, luar biasa. Jadi ada 3 yang disebutkan tadi, apa saja? Spyware, adware, dan ya botnet atau zombie. Botnet itu nama malwarenya dari jenis zombie. Jadi ketiga ini adalah juga jenis-jenis dari malware. Seperti saya sebutkan tadi, sangat banyak sebenarnya jenis dari malware. Ya, seperti tadi adware, itu seperti yang dijelaskan temannya, bahwa
malware ini menjangkit ke perangkat kita, ini terlihat karena muncul-muncul iklan seperti tadi di pertanyaan pemantik, muncul iklan, nah itu namanya adware. Ya, kita bisa lihat, tapi kita pasti terganggu. Nah, yang bahaya ini adalah spyware. Mirip dengan adware, membuat perangkat kita lambat, tapi kita tidak mengetahui bahwa perangkat kita terjangkit oleh malware, spyware ini. Yang ketiga adalah zombie. Zombie tadi itu bisa mengontrol perangkat kita dari jauh dan dengan maksud ya tadi seperti disebutkan bisa sebagai DDoS atau DOS. Karena zombie ini itu menjangkit banyak perangkat, bisa jutaan. Makanya tadi ada gangguan DDoS yang disebabkan. Jadi perangkat kita sudah terjangkit, malah perangkat kita sebagai menindak jahat untuk tindakan DDoS itu. Jadi seolah-olah kita yang mengerjakan dalam serangan DDoS itu, padahal orang yang membuat botnet ini yang meremot perangkat kita, seperti itu. Oke, sangat bagus. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke kuis. Jadi silakan menyiapkan perangkat mobile teman-teman untuk scan QR code yang ada di atas, silakan. Oke, siap-siap kita mulai baca soalnya. Soal pertama. Yang tidak termasuk jenis malicious software adalah, silakan dikerjakan. Ayo dijawab. Selesai. Oke, jadi ada 7 yang menjawab benar. Oke, yang lain siap-siap. Kita lanjut ke soal kedua. Silakan dibaca. Jadi malicious software yang cara kerjanya adalah membobol data pribadi dan meminta tebusan atas data tersebut adalah, siap-siap memilih. Oke, silakan. Oke, ternyata semuanya menjawab benar. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Ya, lembaga negara yang bertugas untuk menangani kejahatan cyber di Indonesia adalah, siap-siap. Oke, semua menjawab benar lagi. Luar biasa. Soal terakhir. Oke, jadi soalnya adalah benar atau salah bahwa malicious software adalah program jahat yang selalu dimanfaatkan untuk berbuat kejahatan. Oke, kita silakan. Oh, langsung. Oh ya, cuma satu yang menjawab benar. Oke, kita bahas. Ya, kita evaluasi. Oh, kita lihat dulu juaranya. Juara 3, Ical. Juara 2, Diki. Dan juara pertama, Andi Dio. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, nanti hadiahnya setelah pembelajaran ya. Oke. Oke, kita membahas satu-satu soal dari kuisnya. Yang pertama yang tidak termasuk jenis malicious software adalah, ya tadi jawabannya adalah Snake. Ya, Snake itu nama permainan di perangkat Windows atau perangkat mobile. Ya, jadi yang termasuk itu adalah apa tadi? Yang tiganya? Worm, spyware, dan logic bomb. Oke, logic bomb yang belum tersebut ya. Jadi logic bomb itu dimanfaatkan sebenarnya pada garis besarnya itu banyak karyawan pada bidang IT yang ketika dia dipecat itu menanamkan logic bomb dalam komputer kantor yang sudah diset waktunya, entah itu countdown atau tanggal tertentu. Nah, ketika waktu itu tercapai, yang paling parahnya, dampak yang paling parahnya perangkat itu rusak sistem operasinya sehingga harus diinstal ulang dengan data yang kosong. Itu paling parahnya. Itu karena logic bomb itu dimanfaatkan oleh karyawan yang sakit hati karena dipecat tadi. Ya, jadi dia menanamkan suatu program jahat dalam perangkatnya sehingga komputernya sudah tidak bisa digunakan lagi data-datanya. Seperti itu.
Oke, kemudian di pertanyaan kedua mengenai cara kerja malicious software, itu membobol data pribadi dan meminta tebusan. Jawabannya adalah ransomware. Oke, saya kira sudah clear. Kemudian lembaga negara yang bertugas untuk menangani kejahatan cyber di Indonesia adalah yang kepanjangannya adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian yang terakhir, dia ini 10 yang salah, 1 yang benar. Jadi malicious software adalah program jahat yang selalu dimanfaatkan untuk berbuat kejahatan. Jawabannya adalah false, salah. Karena malware juga dimanfaatkan sebagai pengembangan sistem operasi. Ya, pengujian. Jadi ketika ada sistem operasi baru atau antivirus baru, diuji dengan malware-malware baru juga. Sehingga antivirusnya itu lebih update dan sistem operasinya juga lebih update. Makanya kenapa perangkat kalian, entah itu desktop ataupun mobile, itu selalu ada perbarauan sistem operasi. Itu untuk mencegah malware-malware yang semakin update juga. Jadi ada pengujiannya. Jadi salah satu manfaat dari malware adalah menguji sistem operasi ataupun antivirus atau sistem apapun itu. Nah, itu salah satunya. Atau bisa juga ada juga yang menguji website. Jadi memasukkan malware ke website, akan dilihat apakah tembus ke websitenya atau tidak. Itu juga sebagai manfaatnya malware. Seperti itu. Jadi walaupun namanya program jahat, perangkat lunak yang jahat, tidak selalu maksudnya untuk jahat, tapi bisa jadi untuk kebaikan perangkat kita. Oke? Oke, kita lanjut ke materi. Ya, kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada? Ada? Bisa dibaca? Bisa, silakan. Untuk kesimpulan yang bisa kita dapatkan ini yaitu malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data atau mengganggu sistem komputer. Malware dapat berupa virus, ransomware, trojan, atau jenis perangkat lunak jahat lainnya. Infeksi malware dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk pencurian data pribadi, kerusakan sistem, dan kerugian finansial. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman. Oke, luar biasa. Jadi itulah tadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ya, kesimpulan tambahan mungkin kita sudah dengar tadi beberapa jenis malware dan definisi cara kerja dan dampaknya. Itu akan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kemudian, ya ini ada tugas kalian di rumah, nanti dikumpulkan di Syam, oke? Jadi sebutkan masing-masing satu kasus malicious software di Indonesia dan di dunia. Jelaskan cara kerja, dampak, dan solusi penanganannya. Jadi silakan disebutkan satu yang ada di Indonesia dan satu yang ada di dunia atau secara global. Oke, pengumpulannya di Syam. Oke, nanti deadline-nya itu di pekan depan. Oke. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penanganan dan pencegahan malware. Oke, jadi tadi kita sudah membahas mengenai apa saja malware yang ada. Ya, nanti kita membahas mengenai bagaimana cara penanganannya, bagaimana juga cara mencegahnya. Oke, baik, terima kasih. Itu dari saya untuk materi kita hari ini. Silakan dipelajari lebih lanjut lagi mengenai malware dan juga mengenai penanganan dan pencegahannya. Kita ketemu lagi di pekan depan. Akhir kata, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah keamanan komputer pada program studi pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus berdampak, Indonesia maju.